Oke, selanjutnya kita menggeser mindset employee menjadi mindset ownership. Bagaimana caranya? Kita lihat. Ada 3 langkah yang sangat sederhana. Pertama, mulai berpikir sebagai pemilik. Tanyakan pada diri kita, jika saya pemilik perusahaan ini, apa yang akan saya lakukan? Yang kedua, bagaimana saya meningkatkan efisiensi? Selamat datang kembali di Decision Room. Sebuah ruang berpikir, sebuah ruang keputusan, tempat kita belajar menutup pikiran lama dan membuka pikiran baru. Close and open your mind. Ingat, pada monolog pertama kita sudah membahas tentang persiapan pensiun, bahwa pensiun itu bukan akhirnya, tetapi sebuah fase kedua kehidupan. Namun ada satu hal penting yang harus kita siapkan, bahkan sebelum kita pensiun, yaitu mental kita saat masih menjadi karyawan. Karena sebenarnya pensiun bukan dimulai dari saat kita berhenti bekerja, tetapi pensiun mulai dari cara kita berpikir pada saat masih bekerja. Yaitu bagaimana mental block seorang karyawan. Banyak karyawan sebenarnya memiliki potensi besar, memiliki pengalaman puluhan tahun, memiliki jaringan yang sangat luas, dan memiliki pengetahuan yang mendalam. Namun, seringkali mereka terjebak pada mental block. Mental block pertama adalah, nomor 1 adalah mentalnya saya hanya menjalankan tugas. Banyak karyawan berpikir, saya ini hanya menjalankan pekerjaan. Saya ini hanya mengikuti aturan. Saya ini hanya melakukan apa yang diperintahkan. Padahal sebenarnya tidak begitu. Jika kita ingin berkembang, kita harus mulai berpikir lebih besar. Bukan hanya bekerja, tetapi memberikan nilai. Disinilah perubahan mindset mulai terjadi. Konsep ini juga pernah disampaikan oleh Robert Kiyosaki yang mengatakan bahwa ada perbedaan besar antara orang yang bekerja untuk uang, ingat, orang yang bekerja untuk uang dan orang yang membuat uang bekerja untuk mereka. Artinya, sejak masih menjadi karyawan, kita harus mulai berpikir seperti seorang pemilik atau owner. Yang kedua, mental takut salah. Mental block kedua adalah takut salah. Banyak karyawan takut memberikan ide, takut mencoba sesuatu yang baru, takut mengambil tanggung jawab lebih. Padahal di situ kesalahan adalah bagian dari pertumbuhan. Di dunia aviasi dulu saya belajar bahwa setiap keputusan harus hati-hati. Namun bukan berarti kita tidak boleh berpikir kreatif. Justru dalam sistem yang kuat kita bisa menciptakan inovasi. Kita bisa memberikan ide, kita bisa memperbaiki sistem, kita bisa meningkatkan efisiensi. Dan dari situlah kita mulai membangun ownership mindset. Yang ketiga, mental zona aman. Mental zona nyaman. Mental block berikutnya adalah zona nyaman atau comfort zone. Zona nyaman itu berbahaya karena kita merasa aman. Tetapi sebenarnya kita tidak berkembang. Datang kerja, menjalankan tugas, menerima gaji dari hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tanpa kita sadari, kita tidak mempersiapkan masa depan kita. Padahal jika kita ingin sukses setelah pensiun, kita harus mulai keluar dari zona nyaman sejak bekerja.
Oke, selanjutnya kita menggeser mindset employee menjadi mindset ownership. Bagaimana caranya? Kita lihat. Ada 3 langkah yang sangat sederhana. Pertama, mulai berpikir sebagai pemilik. Tanyakan pada diri kita, jika saya pemilik perusahaan ini, apa yang akan saya lakukan? Yang kedua, bagaimana saya meningkatkan efisiensi? Yang berikutnya, bagaimana saya meningkatkan pelayanan? Dan bagaimana saya menciptakan inovasi? Pertanyaan-pertanyaan ini akan mengubah cara berpikir kita. Jadi, teman-teman harus mulai menyadarinya. Yang kedua, bangun nilai diri. Saat masih bekerja, mulailah membangun diri sendiri. Tambahkan skill baru, bangun relasi, pelajari peluang bisnis. Karena aset terbesar kita bukan hanya uang. Ingat, aset terbesar kita bukan hanya uang, tetapi pengetahuan dan pengalaman. Konsep ini juga sejalan dengan pemikiran Stephen Covey yang mengatakan bahwa kita harus mulai dengan tujuan akhir dalam pikiran. Artinya, mulailah berpikir dari sekarang, kita ingin menjadi apa setelah pensiun nanti. Yang ketiga, bangun mental kreatif. Saat bekerja, jangan hanya menjadi pengguna sistem, tetapi jadilah pencipta nilai. Berikan ide, berikan solusi, dan berikan inovasi. Karena ketika kita terbiasa berpikir kreatif, kita akan lebih siap menghadapi masa depan. Sahabat Decision Room, mental block bukan sesuatu yang permanen. Mental block itu kita bisa ubah. Dari karyawan biasa menjadi karyawan dengan ownership mindset. Dari hanya bekerja menjadi membangun masa depan. Karena sebenarnya kesuksesan setelah pensiun adalah ditentukan oleh cara kita berpikir saat masih bekerja. Jadi korelasinya sebelum kita kerja. Dan ingat, hidup kita adalah kumpulan dari keputusan. Dan disinilah Decision Room hadir. Sebuah ruang untuk berpikir, sebuah ruang untuk mengambil keputusan. Saya Kang Awe, sampai bertemu di monolog berikutnya. Dan ingat selalu, close and open your mind. Salam.